Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 3120101135, kelas A sore, dengan mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Anwar Rube'i, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi menjadi seorang kewirausahaan yang sukses. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian wirausahawan adalah orang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur modal bisnisnya. Selanjutnya, motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan percaya diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Selanjutnya, motivasi dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan eksploitasi terhadap peluang bisnis. Motivasi untuk mengembangkan usaha baru diperlukan bukan hanya oleh rasa percaya diri dalam hal kemampuannya. Untuk berhasil, namun juga oleh kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang kewirausahaan. Selanjutnya, 9 motivasi rahasia yang harus dimiliki seorang kewirausahaan. Yang pertama, kerja keras. Kesuksesan sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan. Kamu harus siap untuk bekerja keras dan berkorban segalanya, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Dengan begitu, pastinya kemampuan kamu akan lebih terasah dan mental kamu siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, bangun sistem bekerja. Saat kamu sudah berani untuk memulai sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu fokuskan adalah sistem dari bisnis itu sendiri. Dengan memiliki sistem bisnis yang baik, perjalanan bisnis kamu untuk meraih kesuksesan akan lebih mudah dan lancar. Mulai dari titik ini, bisnis kamu akan lebih berpotensi untuk meraih pundi-pundi keuangan. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang namanya menjalankan bisnis pasti ada naik turunnya, pasang surutnya, hingga untung ruginya. Namun, jangan jadikan hal tersebut sebuah halangan untuk kamu bisa meraih kesuksesan. Jadikan kegagalanmu menjadi sebuah pembelajaran. Pastikan kamu memiliki sikap yang pantang menyerah untuk terus bangkit dan memulai kembali. Yang keempat, kembangkan ide. Modal awal dalam memulai bisnis tentu saja adanya sebuah ide, di mana ide ini nantinya akan menjadi sebuah fondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Namun, ide tidak akan datang begitu saja, sebab kamu perlu mengembangkan dan melatih diri sendiri agar kualitas diri kamu juga meningkat. Yang kelima, optimis. Berbagai hal seperti rintangan dan kegagalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha akan terasa sangat berat dan sulit untuk dijalankan. Namun, jika kamu bisa untuk selalu think positif, salah satunya seperti menanamkan rasa optimistis dalam diri. Tentunya, kamu akan bisa lebih baik untuk
untuk menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang kamu kembangkan. Yang keenam, open-minded. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kamu pasti akan menemukan banyak perubahan dan juga kondisi yang akan dihadapi, seperti tren pasar hingga IP yang seringkali berubah dengan pesatnya. Untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kamu untuk selalu berpikiran terbuka dan siap menerima masukan selagi baik untuk kamu. Yang ketujuh, profesional. Sikap profesional wajib dimiliki setiap orang, mulai dari lingkungan perkantoran hingga lingkungan bisnis. Sikap yang profesional seperti ini akan membantu kamu agar tetap fokus pada rencana yang ingin kamu lakukan untuk memajukan sebuah bisnis. Bukan hanya itu saja, sikap profesional juga bisa membuat kamu lebih tegas, lugas, dan cepat dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Yang kedelapan, tekun dalam berdoa. Setiap yang kita lakukan pasti selalu ada izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kamu sudah melakukan berbagai macam usaha untuk menjalankan sebuah bisnis, jangan lupa juga diiringi dengan ketekunan dengan rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar jalanmu untuk meraih sebuah kesuksesan dalam berbisnis bisa lebih mudah dilakukan. Yang kesembilan, dukungan di balik layar. Mutlaknya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu butuh orang lain untuk hidup. Hal inilah yang juga berlaku di dalam dunia bisnis. Kamu perlu dukungan dari lingkungan orang-orang terdekat, seperti partner bekerja, terutama keluarga dan orang tua, yang akan memberikan kamu banyak masukan positif dan membangun. Maka dari itu, kamu membutuhkan dukungan agar setiap jenis masalah dan tantangan yang kamu hadapi akan lebih mudah untuk dilalui. Motivasi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama, ubah mindset bahwa bekerja untuk belajar bukan hanya mencari uang. Seorang pengusaha sejati pasti bisa menjadikan suatu pekerjaan sebagai media untuk belajar dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Uang memang penting untuk dijadikan tujuan dalam berusaha, tapi ilmu juga tidak kalah penting dari hal tersebut. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Para pengusaha sukses pasti pernah melewati berbagai macam kegagalan dalam menjalankan proses usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa perjalanan sebuah bisnis pasti tidak akan pernah mulus dan mudah, tapi akan ada lika-liku dan rentangan yang sangat panjang dan juga melelahkan. Menariknya, banyak pengusaha sukses yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang ketiga, hidup itu sangat dinamis. Mengerjakan sesuatu yang monoton setiap harinya memang bisa menimbulkan rasa bosan. Hal tersebut juga pasti dirasakan oleh pelanggan apabila penjual menawarkan produk yang sama setiap harinya.
Saat bisnis mulai dijalankan, jangan ragu untuk membuat inovasi dan kreasi baru untuk mengembangkan suatu produk. Yang keempat, bangun jaringan bisnis agar semakin kuat. Sekarang sudah saatnya untuk membangun jaringan bisnis atau relasi, sebab kesuksesan seorang pemilik bisnis tidak pernah lepas dari bantuan sesama pengusaha. Setiap daerah umumnya akan mempunyai komunitas bisnis yang beranggotakan pengusaha dari daerah tersebut. Yang kelima, semuanya berawal dari hal kecil. Para pengusaha sukses biasanya akan sangat menghargai nominal uang, meski kecil, tapi mereka paham bahwa uang tersebut adalah hasil dari jerih payahnya selama ini. Mereka lebih percaya saat uang kecil dikumpulkan, maka suatu saat nominalnya akan semakin besar. Yang keenam, temukan mentor dan senior yang tepat. Menjadi seorang penyemangat untuk diri sendiri tentu tidak mudah. Setiap kali merasa ingin menyerah, kita pasti akan butuh orang yang bisa mendukung dan menyemangati. Mencari orang yang bisa seperti itu memang sulit karena sifat individualisme orang-orang zaman sekarang. Yang ketujuh, menyederhanakan sistem yang rumit. Masalah yang muncul di dalam hidup memang sangat kompleks. Jadi, penting untuk kita selalu sabar dan tidak membuat beberapa hal semakin terasa rumit. Yang kedelapan, lakukan suatu hal yang baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa melakukan suatu yang monoton tentu akan menimbulkan kebosanan. Akibatnya, motivasi untuk sukses mulai surut. Untuk mencegah hal tersebut, lakukanlah hal-hal baru supaya bisnis bisa bergerak dengan dinamis. Yang kesembilan, pengusaha sukses tahu apa yang perlu dilakukan di dalam hidup. Motivasi itu bersifat sangat luas dan kadang-kadang rumit. Yang ke-10, kerja keras. Kesuksesan dalam berbisnis tidak akan bisa diperoleh dengan cara yang instan. Kita harus selalu memiliki semangat untuk bekerja keras dan berkorban untuk segalanya. Mulai dari tenaga, waktu, pikiran, dan juga uang. Dengan begitu, tentu kemampuan kita akan lebih terasa dan juga memiliki mental yang siap untuk menghadapi berbagai rintangan. Yang ke-11, membangun sistem dalam bekerja. Ketika kita sudah berani mengambil sebuah bisnis, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan fokus terhadap bisnis itu sendiri. Dengan membangun dan memiliki sistem yang baik, maka proses perjalanan bisnis kita akan lebih lancar dan mudah dalam meraih kesuksesan. Yang ke-12, mengembangkan ide. Modal awal dari sebuah bisnis adalah ide, di mana ide tersebut akan menjadi sebuah dasar atau pandaso yang digunakan untuk membangun sebuah bisnis yang maju dan sukses. Akan tetapi, ide tersebut tidak bisa datang begitu saja, sebab kita juga perlu mengembangkan dan juga melatih diri sendiri supaya kualitas diri kita juga meningkat.
Yang ke-13, selalu optimis. Semua hal yang ada di dalam proses berbisnis, seperti tantangan dan juga kegagalan, akan terasa sangat sulit dan juga berat untuk dihadapi. Akan tetapi, apabila kita bisa selalu berpikir positif, salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap optimis di dalam diri, maka tentu kita akan bisa lebih berani dalam menghadapi semua persoalan yang hadir di dalam perjalanan bisnis yang kita kembangkan. Yang ke-14, berpikir terbuka. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita tentu akan menemukan banyak sekali perubahan dan juga berbagai kondisi yang harus dihadapi. Seperti halnya tren pasar sampai hype yang kerap kali berubah dengan cepat. Wirausahawan yang sukses yaitu Bob Sadino lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933, wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bermula dari langkah awalnya untuk melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk meraih pendidikan tinggi, Bob Sadino memilih idealismenya sendiri untuk memilih tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Perjalanan hidup Bob Sadino. Yang pertama, menjadi karyawan Unilever. Dimulai dari keputusannya untuk tidak melanjutkan perkuliahannya, Bob Sadino memilih untuk bekerja sebagai karyawan di Unilever hingga beberapa tahun sebelumnya dirinya singgah dan bekerja di luar negeri. Yang kedua, bekerja di Jakarta, Liord di Belanda dan Jerman. Pada saat Bob Sadino ditinggali harta benda kekayaan orang tuanya, sebagian harta tersebut digunakan oleh Bob Sadino untuk berkeliling dunia dan singgah dan menetap di Belanda selama 9 tahun. Yang ketiga, membuka sewa mobil dan menjadi sopir. Perjalanan jatuh bangunnya dimulai dari Bob Sadino menjadi supir setelah kehidupan merantaunya di Belanda. Pada tahun 1967, Bob Sadino dengan keluarganya kembali ke Indonesia dengan menggunakan gajinya hasil bekerja saat di Eropa dan menggunakan warisan orang tuanya. Yang keempat, menjadi kuli bangunan. Berlanjut dari musibah yang didapati oleh Bob Sadino, kerugian yang didapatinya dari akibat kecelakaannya membuat Bob Sadino tidak memiliki cukup modal untuk memperbaiki mobilnya, hingga beliau memutuskan untuk menjadi kuli bangunan.
Yang kelima, bisnis telur ayam negeri. Dari tekanan hidupnya yang membuatnya depresi, rekan Bob Sadino bernama Sri Mulyono Herlambang yang merupakan pensiunan Jenderal Angkatan Udara yang mana juga merupakan salah satu perintis usaha ayam ras dan dikenal sebagai pendiri dan pimpinan Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia, menyarankan untuk memelihara ayam hingga memunculkan ide untuk memiliki usaha ternak ayam. Yang keenam, merambah bisnis sayuran. Dari proses penjualan telur ayam yang meningkat, Bob Sadino mengembangkan bisnisnya melalui bisnis sayuran. Bob Sadino kembali melihat peluang yang ada di dalam bisnisnya untuk mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Yang ketujuh, pemilik supermarket Kem Cik. Tahun 1970, Kem Cik didirikan oleh Bob Sadino, yang mana Kem Cik adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai macam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Selanjutnya, beberapa bisnis milik Bob Sadino. Yang pertama, Kem Cik merupakan sebuah supermarket yang didirikan oleh Bob Sadino pada tahun 1970. Konsep supermarket Kem Cik ini berupa supermarket yang dikonsep untuk menyediakan berbagai macam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, Kem Food. Kem Food atau kepanjangannya yaitu Kemang Food Industry merupakan salah satu bisnis yang juga dimiliki oleh Bob Sadino dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Modal awal yang digunakan oleh perusahaan ini bersumber dari penanaman modal dalam negeri dengan pemegang saham tunggal PT Boga Caturata. Yang ketiga, Kem Farm. Jika Kem Cik adalah swalayan dan Kem Food adalah perusahaan pengolahan daging yang dimiliki oleh Bob Sadino. Kem Farm adalah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino, yang mana merupakan salah satu dari pencetus sistem hidroponik, yang mana pada saat itu perkebunan dengan sistem hidroponik masih langka di Indonesia dan hanya dimiliki oleh Bob Sadino. Selanjutnya, kunci sukses dari pengalaman bisnis Bob Sadino yaitu selalu menerima dan mendengarkan keluhan dan masukan dari pelanggannya untuk kemudian diperbaiki agar tidak terulang kembali kesalahannya. Bisnisnya sukses berkat usaha keras dan doanya setiap hari. Faktor yang mendorong timbulnya motivasi berwirausaha. Yang pertama, keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Yang kedua, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Yang ketiga, dorongan lingkungan. Selanjutnya, tips menjadi wirausahaan yang sukses. Yang pertama, memiliki sikap berani. Yang kedua, kegigihan. Yang ketiga, harapan atau mimpi yang besar. Yang keempat, belajar dalam memberi solusi. Yang kelima, awal dari sebuah ide yang sederhana. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai motivasi menjadi wirausaha
yang sukses. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.